anehnya Atambeko itu bisa memegang kayu itu dengan mudah, Wak. Seolah-olah nggak merasakan panas sama sekali di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tanpa terasa kita sudah masuk lagi di malam Jumat. Seperti biasa malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor Wawa part 240. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung pergi ke playlist aja, Wak. Ada part 1 sampai part sekarang ya. Nah, kisah yang akan aku ceritakan malam ini, Wak, mengingatkan aku pada sebuah kalimat yang aku yakin kalian juga pasti pernah dengar, yaitu mulutmu harimaumu. Sebuah pepatah yang mengajarkan kita untuk hati-hati dalam berbicara. Meski hanya berupa kata-kata, Wak, kalimat yang kita ucapkan itu bisa melukai seseorang loh, dan bahkan bisa juga jadi bumerang buat kita. Nah, itulah yang terjadi di KHW 240 yang akan aku ceritakan malam ini, Wak. Dimana Wawa dan juga teman-temannya tidak sengaja melontarkan kalimat kepada seorang nenek-nenek yang di daerah mereka disebut sebagai Atambeko. Atambeko itu apa, Nadia? Jawabannya ada dalam video, Wak. Yang jelas Atambeko inilah yang telah membuat Wawa dan juga teman-temannya ketakutan sampai trauma. Di kisah ini memang nggak ada penampakan yang kayak gimana-gimana, Wak, tapi aku jamin kisah ini lebih menakutkan dibanding sosok-sosok penampakan tuh, iya. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Feby dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Halo Feby. Nah, jadi kisah ini terjadi pada sekitar tahun 2014 dan dialami langsung oleh Feby beserta teman-temannya. Ada 5 orang, Wak. Ada Kevin, Ican, Doni, Tata, dan juga Pipit. Sama Feby berenam. Mereka bergeng nih berenam ini kan. Nah, kebetulan, Wak, Tata sama Pipit ini bersaudara. Pipit adiknya, Tata kakaknya ya. Nah, ceritanya pada masa itu, Wak, keluarganya Feby dan juga kelima teman yang sudah aku sebutkan tadi tinggal di satu kompleks yang sama, satu komplek perumahan. Nah, karena mereka ini bertetangga, otomatis ya mereka pasti mengenal satu sama lain kan, dan mengenal juga semua orang yang tinggal di kompleks itu, termasuk salah satunya adalah seorang nenek tua yang sering disebut sebagai Atambeko. Nah, Atambeko itu bukan nama asli dari nenek itu, Wak, ya. Dalam kepercayaan masyarakat mereka, Atambeko ini biasanya dipakai untuk menyebut seseorang yang memperdalam ilmu hitam. Dan dari informasi yang kami baca di internet juga disebutkan kalau Atambeko itu merupakan julukan untuk seorang dukun. Tapi si nenek itu nggak memang bilang, iya aku Atambeko loh, enggak. Jadi itu tuh kayak dari mulut ke mulut gitu, so, itu Atambeko, kayak gitu loh. Paham kalian kan? Nah, keberadaan Atambeko di desanya Feby ini bisa dibilang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi warga sekitar, Wak. Para warga itu meyakini kalau Atambeko ini masih sering mencari tumbal agar dia bisa berumur panjang. Dan hal itu membuat para warga tuh nggak ada yang berani macam-macam gitu loh sama si nenek ini. Begitu pula sama Feby dan kawan-kawannya, Wak, ya. Nah, pada suatu hari Feby ini lagi main di depan rumahnya sama kelima kawannya tadi lah, ada Kevin, Ican, Doni, Pipit, sama si Tata. Kebetulan rumahnya Feby ini berada tepat di samping jalan ya. Nah, pada saat mereka lagi asik-asiknya bermain itu, dari jauh si Kevin nengok Atambeko atau si nenek Atambeko ini lagi jalan ke arah mereka. Kevin langsung bilang, weh tepeng mangan nenek, katanya gitu, sembunyi nenek itu mau lewat, katanya. Nah, karena Feby sama kelima teman yang nggak mau berpapasan sama si nenek itu, alhasil dengan langkah terburu-buru mereka langsung masuk lah itu, berlari ke dalam rumah, kan takut mereka, Wak, sama si Atambeko ini. Pada saat itu rumahnya Feby pun lagi dalam keadaan kosong, kedua orang tuanya belum balik kerja. Akhirnya untuk berjaga-jaga mereka langsung lah itu masuk dalam rumah, dikuncinya lah pintu, ditutup jendela semuanya kan. Nah, setelah memastikan semuanya terkunci dan kelima temannya itu udah masuk, Wak, Feby sama teman-temannya ini kemudian bersembunyi dekat bawah jendela. Dengan jantung berdebar-debar mereka ngintip lah si Atambeko yang lagi berjalan lewat depan rumahnya si Feby ini kan. Kalau dilihat, Wak, kalau dilihat sekilas nih sebenarnya nggak ada yang menyeramkan dari si penampilan nenek itu. Ya nenek-nenek pada umumnya aja, Nadia, kulitnya keriput, jalannya pun agak ngebungkuk, kayak gitu loh bentuk nenek itu, nggak seram-seram kali. Tapi yang membuat si Feby sama teman-temannya panik adalah tepat ketika si nenek itu lewat di depan rumahnya si Feby itu, langkah kaki nenek itu tiba-tiba berhenti, Wak. Berhenti, noleh dia, ditolehkan kepala yang memandang ke arah rumahnya Feby. Pada saat itu nenek itu seolah-olah tahu kalau misalnya ada yang lagi diam-diam ngintipin dia gitu loh dari dalam rumah. Dan kau tahu dia ngapain, Nat? Katanya. Nenek tuh langsung nunjuk-nunjuk rumahnya Feby tuh loh, seolah lagi ngasih peringatan. Nah, ada gini kan,
Baru tuh habis itu dia lanjut jalan lagi nih, entah dia mau pergi kemana, nah dia betul habis itu dia lewat. Nah melihat kejadian itu, Feby sama kawan-kawannya makin ketakutan lah kan. Kenapa tuh tadi nenek tuh nunjuk-nunjuk ke arah kita nih? Jangan-jangan dia tahu nggak? Jangan-jangan dia marah nggak? Mereka tuh memang takut kali Wak sama Atam Beko nih. Iya Wak, kayak dia marah lah tuh, tahu dia nggak. Jadi sekarang kita harus kayak gimana nih? Takut aku, udahlah aku balik aja lah, kata salah satu kawannya lagi. Nah karena teman-teman ini pada ketakutan, Feby mencoba buat menenangkan Wak, udah nih nenek tuh kan udah pergi. Udah lebih baik kita di sini aja sampai orang tua aku balik lah. Jangan nekat keluar sendiri-sendiri, nanti kenapa-napa pula kalian. Malah ketemu lah sama dia di luar sana. Udah aku yakin di sini lebih aman kok daripada di luar, kata Feby lagi kayak gitu. Tapi Wak, apa yang diucapkan sama Feby ini ternyata tidak cukup untuk membuat teman-temannya merasa aman dalam rumah tuh. Bahkan salah satu teman mereka yang namanya Pipit, adiknya Tata, tiba-tiba nangis waktu orang lagi ngomong gitu kan, nangis dia. Tata kakaknya langsung bilang, kenapa dek? Kenapa kamu tiba-tiba nangis? Udahlah jangan nangis. Nenek tuh udah nggak ada kok, katanya. Saat itu Pipit masih nangis, kata gitu kan. Dan gak lama kemudian dengan tangan yang gemetar si Pipit nih nunjuk Wak ke arah jendela yang ada di samping rumahnya si Feby. Dia bilang, datang lagi dia kak, kata aduh merinding, datang lagi nenek tuh. Nah dengar ucapan Pipit tuh ya refleks Feby sama kawan-kawannya langsung nengok ke jendela lah ya kan. Dan ternyata betul Wak, dari jendela samping rumah aku tuh Nadia, kami semua nengok ada Atam Beko itu lagi jalan, dia jalan menuju ke jendela itu sambil megang kayu bakar. Nah kayu bakar tuh masih berasap. Namanya juga kayu kalau dibakar kan pasti warnanya hitam, terus ada macam asap-asap atau apa baranya kayak gitu kan. Pokoknya hangus kayak arang lah ya harusnya kan. Tuh kalau misalnya kita pegang kayu itu kan mestinya kita memegang bagian pangkal yang belum kebakar ya kan, di bagian yang memang belum jadi arang lah itu supaya tangan kita nggak kepanasan. Tapi anehnya kok tahu Nat, kayu yang dipegang sama Atam Beko itu di bagian semuanya. Jadi memang kayu bakar tuh kebakar semua. Nah dia dipegangnya di bagian terbakar tuh. Bahkan asap tuh masih ngepul Nat dari kayu tuh. Itu kan berarti kayunya masih panas kan. Cuma anehnya Atam Beko itu bisa memegang kayu itu dengan mudah Wak, seolah-olah nggak merasakan panas sama sekali di jalan. Melihat keanehan itu, tangisan Pipit makin menjadi-jadi. Aku takut kak, aku takut, aku mau pulang. Udahlah kak, pulang aja, yuk pulang, kata gitu. Suara teriakan Pipit itu langsung bikin suasana di sana kacau. Jangan teriak-teriak, kau nanti dengar nenek tuh. Tapi aku gak mau di sini kak, aku takut, aku mau balik. Iya bentar lagi kita balik, udah aja aku jangan teriak-teriak. Betulan mau balik Wak, Tata sama Pipit ini soalnya si Pipit udah nangis kayak gitu kali kan. Nah melihat Tata sama Pipit yang mau pulang ini, Feby nahan, jangan lagi, nenek tuh masih di luar loh. Kalian yakin mau balik sekarang? Nanti aja lah, tunggu orang tua aku balik. Takutnya bahaya nanti kalau kalian balik sendirian. Tata si kakak dia jauh, udahlah nggak apa-apa lah, kami balik aja lah sekarang. Rumah kami pun juga nggak begitu jauh kok dari sini. Toh si nenek ini juga lagi ada di samping rumah kau. Udah kami pulang ngendap-ngendap aja lah lewat pintu depan ya. Mudah-mudahan nanti nggak ketahuan, kata si Tata lagi kayak gitu kan. Ini nenek tuh jalan tuh. Astagfirullah. Nah dah tuh kan, karena Pipit sama Tata ini tetap mau ngotot pulang, dengan terpaksa Feby pun membukakanlah pintu depan rumah tuh pelan-pelan Wak. Ngendap mereka kan dibuka pintu. Lalu tepat ketika pintu tetap buka Wak, ternyata Atam Beko udah tegak di depan pintu rumah tuh. Katanya dia nggak ngomong apa-apa Wak, dia cuma mandang ke arah mereka dengan tatapan seram, melotot mata ya. Ini nggak hantu nih, Wak, itu Atam Beko tuh lah. Nah kemunculan Atam Beko yang sangat mengagetkan itu tuh makin bikin si Tata sama Pipit ini panik kan. Nah di situ Pipit tuh langsung teriak depan mukanya si Atam Beko tuh, wah ada Atam Beko, katanya gitu. Diteriakkannya Atam Beko tuh depan muka Atam Beko tuh. Dan itulah yang sebenarnya menjadi kesalahan fatal untuk mereka Wak. Sekali lagi, nenek tuh kan ada nama sebenarnya, cuman orang-orang sana sebut dia Atam Beko, sebut dia tuh dukun santet, ibarat kayak gitu. Macam kalian teriak, dukun santet, kayak gitu. Dengar Pipit yang teriak, dengan cepat si Feby sama kawan-kawannya langsung narik si Pipit ini masuk lagi ke dalam. Pintu langsung dikunci, dibiarkan Atam Beko di luar tuh kan. Di situ mereka langsung marahin Pipit, Wak, kok kenapa malah teriak di depan muka dia, ha? Kalau nenek tuh kesinggung kayak gimana? Kalau dia marah kayak gimana? Kalau nanti dia sampai marah, bisa-bisa kita kena bahaya, Pit. Dan apa yang mereka khawatirkan itu betulan terjadi, Wak. Tidak lama setelah si Pipit itu meneriakkan hal tadi itu, tiba-tiba nenek tuh nggak ngapa-ngapain, nggak marah, nggak apa. Cuman di depan pintu rumah aku nenek tuh ngomong apa, Nadia, kami dengar semua. Tunggu ya kalian, lihat aja nanti malam akan ada apa. Katanya kayak gitu, bayangkan. Gila lagi nenek tuh. Aduh, itu lebih takut sih aku. Apa yang diucapkan sama Atam Beko tadi jelas menyiratkan pesan ancaman kan, Wak. Dan hal itulah yang membuat Feby sama kawan-kawannya juga merinding ketakutan semua. Nih kira-kira apa yang bakal dilakukan sama si nenek ini? Bahaya apa yang akan terjadi nanti malam? Di situ perasaan aku sama kawan-kawan aku makin gak enak, ada makin ketakutan kami. Dan karena mereka semua udah pada ketakutan nih, alhasil yang tadi awal cuma si Tata sama Pipit aja, Wak, jadi semuanya ngotot balik. Kami mau balik, katanya. Masih juga lagi-lagi di situ Feby mencoba kembali untuk menenangkan mereka. Udah jangan keluar dulu, kalian jangan balik
balik sekarang, di rumah ini aja lah dulu. Tunggu aja sampai orang tuaku balik. Tapi sebagaimanapun usaha Feby untuk menahan teman-temannya agar tidak pulang ini, Wak, pada saat itu ketakutan yang dirasakan sama teman-temannya ini udah nggak bisa dibendung lagi. Pada saat itu teman-temannya Feby merasa lebih aman jika kami itu ada di rumah kami masing-masing, Feb. Udahlah, biar kami balik aja. Akhirnya setelah mereka memastikan kalau Atabeko tuh udah pergi, udah nggak ada di sekitar rumah, satu persatu dari mereka tuh nekat keluar rumah, ngibrit lah itu balik ke rumah masing-masing, Wak. Tinggallah si Feby sendirian di rumah. Kan orang tuanya masih kerja kan, langsung aku kunci semua pintu, aku tutup semua jendela, horden aku tutup juga semuanya. Waktu itu Feby nggak berani nyalain TV atau mengeluarkan suara apapun, dia cuma duduk diam aja sambil harap-harap cemas menunggu orang tuanya pulang. Nah terus hanya selang beberapa saat kemudian, Wak, tiba-tiba Feby dengar ada suara orang yang lagi berjalan lewat depan rumahnya. Ini mama bapak aku bukannya gitu kan. Karena penasaran, Feby memberanikan diri lah untuk memeriksa di luar tadi, tapi nggak keluar, Wak. Yang ngintip tuh dari jendela, siapa tuh yang lewat depan rumahku. Dan ternyata orang yang lagi berjalan depan rumah itu siapa? Nenek Beko, Atambeko tadi tuh. Yalah, kenapa nenek tuh lewat lagi? Cuma lewat aja, Wak. Dia ya kan lewat lagi. Dengan jantung yang berdebar-debar, Feby terus memperhatikan nih kemana nih nenek ini, mau pergi kemana nih? Dia mau ke rumah aku apa bukan ya? Waktu dicek, Wak, ternyata dia nggak belok ke rumahnya Feby, melainkan dia jalan-jalan lurus ke rumahnya Pipit dan Tata yang memang nggak begitu jauh. Nah, dia dari rumahku, dari jendela aku bisa kelihatan tuh kok rumahnya Pipit sama Tata. Pergi dia ke rumahnya si apa Pipit Tata, Wak. Menyadari hal itu, Feby betul-betul khawatir karena dia juga tahu kalau Pipit sama Tata tuh cuma berdua aja di rumah, Wak. Kebetulan pada saat itu orang tua mereka ini lagi ada di rumah sakit gara-gara nemenin adik bungsunya memang lagi diopname. Mereka 3 bersaudara, Wak. Nah, adik bungsunya ini lagi diopname di rumah sakit. Nah, di situ situasi udah makin menegangkan lagi nih. Ngapain dia ke rumah situ? Aku udah nggak tahu lagi terus ngapain. Aku cuma mendoakan keselamatan Tata sama Pipit kawan aku. Nah, bersama dengan itu Feby masih terus mantau tuh, aku nih kemana nih? Ngapain nih ke dalam itu kan? Dia masih memantau pergerakan Atambeko itu melalui jendela rumahnya. Lalu ketika si nenek ini sampai di depan rumahnya Pipit, Wak, disitulah makin tercengang lagi aku, Nadia. Dengan mata kepalaku sendiri nih, kata si Feby, Wak, ya. Feby melihat nenek itu tuh nggak buka gerbang, nggak buka pagar. Dia nembus tembok rumahnya Pipit, betul-betul nembus. Aku nggak halu. Nah, dia aku tengok, pun dia tuh nggak lewat yang dari depan pintu yang harus dibuka, nggak tembok pagar, masuk dia. Karena nggak percaya dengan apa yang dilihat, dia berulang kali ku kucek-kucek lagi mataku, Nadia. Betul. Nah, waktu ku tengok lagi, nenek tuh memang udah nggak ada, Nadia. Aku celinguk lah kan, kemana nih nenek ini, kemana nenek? Tapi setelah ditunggu-tunggu hampir 1 jam nih, dia keluar nggak dari rumah ini. Kan dia masuk, mau dia nembus lagi atau buka pagar, pasti dia harusnya keluar dong dari rumah Pipit sama Tata kan, Wak. Orang dia masuk ke dalam situ. Tapi ku tunggu, Nadia, hampir 1 jam ku tunggu di situ, nggak ada. Ku tengok dia keluar, nggak ada. Betul-betul nggak ada lagi kulihat keberadaan nenek tuh. Itu nenek tuh betulan apa bukan tuh yang masuk ke rumah Tata Pipit kan, Wak? Itu siang-siang loh ya, siang. Nah, terus beberapa saat kemudian orang tuanya si Feby ini pun pulang, Wak. Nah, Feby pun langsung lah itu kan ngampirin mama. Dia bilang, "Ma, tadi waktu Feby lagi main sama Pipit, Tata, Kevin, Ican, Doni, Ma, kami ketemu sama Atambeko, Ma." Nah, dengar ucapan Feby kayak gitu, wajah ekspresi mama langsung tegang. Dan Wak, kok ketemu sama nenek tuh? Terus kenapa? Ada apa? Nenek tuh ngapain? Nenek tuh kayaknya marah lah, Mak, sama kami gara-gara si Pipit tuh nggak sengaja teriak depan mukanya. Emang Pipit teriak apa? Lah, anak tuh bahaya kali loh. Kenapa kalian ini berani ngeganggu Atambeko tuh? Enggak, Ma, kami nggak ganggu. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Udahlah tuh, Ma, Feby diceritakan itu semuanya kan, yang si Pipit sampai teriak, ada Atambeko tuh. Pokoknya diceritain sampai akhir. Lalu setelah menyimak cerita dari Feby, wajah mama ini makin serius lagi. Nenek tuh marah tuh. Nah, udahlah, yuk, ayo sekarang ikut sama mama. Kita harus langsung minta maaf sama dia. Langsung nanti waktu itu mamaku langsung ditarik tangan aku, ngajak keluar rumah buat pergi langsung ke rumah nenek Atambeko itu, Wak. Mau minta maaf secara langsung. Tapi waktu udah kami keluar rumah tuh, Nadia, kebetulan pula nenek tuh lewat lagi. Ya, lagi berjalan tuh depan rumahku lagi, Nadia. Mama pun langsung nyapa nenek itu kan, disamperin nih. Di hadapan si nenek dengan suara lembut mama nih ngomong, "Nenek, Neka Rabo," katanya, "nenek jangan marah ya." Nenek tuh jawab, "Marah kenapa?" katanya. "Saya baru dengar dari anak saya, katanya tadi anak saya sama temen-temennya ada masalah ya sama nenek ya. Kalau ada salah kata atau perbuatan mereka yang mungkin menyinggung nenek, mohon dimaafkan ya, Nek ya." Nah, dengar ucapan mama, Wak, nenek tuh tersenyum sambil ngangguin kepalanya. Nah, di situ aku lega. Nah, dia dalam hati aku langsung batin, senyum nenek ini. Berarti dia nggak marah nih. Berarti dia udah maafin aku sama kawan-kawan aku, ya kan? Feby udah mulai senang tuh di situ. Tapi bisa kalian tebak setelah itu nenek tuh bilang apa? Kan dia ngangguk senyum kan. Nenek tuh tiba-tiba noleh dia ke hadapan si Feby. Dengan tersenyum tipis dia bilang, "Iya, nggak apa-apa. Tapi tetap tunggu nanti malam ya." Katanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa yang diucapin sama nenek tuh langsung bikin
Nggak Feby aja, mama aku juga ikutan merinding. Menyadari kalau situasi udah nggak beres, udah nggak enak di sini, dengan sesopan mungkin mama nih langsung izin pamit. Ya udah nek, kalau gitu kami pamit dulu ya. Tanpa menunggu jawaban nenek, kami langsung balik badan dan dia masuk rumah. Dan di sepanjang sisa hari itu sampai tengah malam, Feby sama keluarga itu nggak berhenti berdoa, Wak. Mereka setakut itu, mereka langsung meminta pertolongan kepada Tuhan. Semoga malam itu tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu Feby ini juga sempat tuh bertukar-tukar kabar sama kawan-kawan yang lain kan, sama si Kevin, Ican, sama si Doni nih. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh ketiga temannya itu kurang lebih juga sama dengan apa yang dilakukan sama si Feby, Wak. Mereka juga sama-sama berdoa dengan ditemani oleh keluarga masing-masing. Bahkan mereka bertiga nih, si Kevin, Ican, sama Doni itu juga mandi menggunakan air berkat yang didoakan oleh Romo yang di gereja. Sampai segitunya, Wak. Nah di satu sisi Feby ngerasa lega nih karena dia mengetahui ketiga temannya ini, Kevin, Ican, Doni, bebe aja. Tapi di sisi lain, Pipit sama Tata gimana, Nat? Ya kan? Feby juga nggak tahu tuh, karena waktu itu nggak ada kabar, Wak, mereka berdua. Emang kayak gimana nih, Ma? Tata sama Pipit nggak ada kabar, emang ke rumah dia aja lah, yuk kita yuk. Nah menyadari kalau Feby ini masih terus mencemaskan teman-temannya, dengan lembut mamanya bilang, nak, Febyku sayang, kita udah minta maaf kok ke nenek tadi. Dan kita juga sudah berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Feby jangan takut, semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Sekarang juga udah larut malam, nggak baik kita ke rumah dia. Lebih baik udah, kau tidur aja lah. Udah lah tuh Feby pun diain kata mamanya, dia masuklah ke kamar dan mencoba untuk kembali memejamkan mata. Lalu karena memang seharian itu Feby ini kelelahan, nggak lama kemudian langsung bisa tidur nih dia, Wak. Untungnya malam itu Feby bisa tidur dengan pulas, tapi tanpa Feby sadari tidak lama setelah dia terlelap itu, Wak, sesuatu yang mengerikan betulan terjadi. Betul. Nah keesokan paginya, Wak, ketika Feby ini bangun tidur, melalui jendela rumahnya dia nengok ada banyak sekali orang yang berlalu lalang di depan rumah. Ada apa nih kok tumben pagi-pagi udah rame kayak gini gitu kan. Karena penasaran, Feby pun berjalan lah ngampirin jendela kamarnya untuk melihat kondisi di luar. Dan di situ dia nengok kalau keramaian itu berasal dari rumah Tata sama Pipit. Ada apa nih? Kenapa nih? Ngerasa ada yang nggak beres, Feby nanya lah sama mamanya, Mama itu kenapa, Ma? Kok di rumahnya Pipit sama si Tata rame orang? Emangnya ada apa, Ma? Di situ, Wak, mama Feby ini terdiam sebentar, terus dia bilang, tadi malam sekitar jam 12:30 pagi, ibunya Pipit meninggal dunia mendadak di rumah sakit. Pagi ini jenazahnya akan langsung dimakamkan. Nanti kita sama-sama langsung ke sana ya. Mamanya Pipit, Tata, meninggal. Apa nggak shock aku, Nadia? Ya Tuhan, ibunya Pipit yang meninggal, mah. Kok bisa? Dia kan sehat-sehat aja. Nah di situ Wak baru tahu kalau ternyata betul kejadian tadi malam tuh. Jadi tadi malam sekitar jam 2 malam itu, Nadia, tiba-tiba terdengar ada suara sirene mobil ambulan ngelewatin komplek rumah mereka. Nah mobil ambulan ini ternyata berhentinya di depan rumah paling ujung. Rumah paling ujung nih rumah tante aku, Nat. Petugas yang membawa ambulan itu terlihat macam kebingungan gitu, kayak mau lagi nyari alamat orang. Dia ketok lah rumah paling pojok tuh, rumah tantenya Feby, untuk menanyakan alamat yang dimaksud. Nah tantenya Feby yang kaget kedatangan ambulan malam-malam langsung bilang kan, maaf Pak, ada keperluan apa Pak malam-malam datang kemari? Ada apa Pak? Ibu mohon maaf mengganggu waktu malamnya, Ibu ya. Saya dari rumah sakit mau ngantar jenazah, kata dia. Hah? Jenazah siapa Pak? Di sini nggak ada yang meninggal Pak, ada di semua di sini kok. Oh iya Bu, bukan di sini kok. Saya ini kayaknya lagi nyasar ini. Makanya saya ketok rumahnya Ibu. Saya mau nanya alamat, barangkali Ibu tahu. Ini loh Bu, rumah keluarganya Pak Hadi di sebelah mana ya? Kata ambulan ini kan. Pak Hadi, di situ perasaan Tante Feby ini udah mulai nggak enak, Wak. Kenapa? Karena Pak Hadi ini tidak lain tidak bukan adalah bapaknya Pipit sama si Tata. Kalian ingat kan tadi juga aku cerita apa? Orang tuanya si Pipit Tata lagi nunggu di rumah sakit gegara, adiknya diopname. Di situ tantenya mikir, ini pasti yang meninggal nih adik bungsunya mereka nih, ya kan? Oh, Pak Hadi, Bapak mau ngantarin jenazahnya ke rumahnya Pak Hadi ya? Rumahnya Pak Hadi itu ini ya, sebelah rumah saya nih. Aduh kasihan ya Pak Hadi sama keluarganya. Beberapa hari ini memang Pak mereka sering bolak-balik rumah sakit gegara, anaknya itulah yang sakit. Kalau boleh tahu anaknya meninggal jam berapa Pak? Kata Tante Feby. Nah pertanyaan Tante Feby itu langsung bikin si bapak pengantar jenazahnya juga kebingungan. Bu mohon maaf Bu, yang meninggal bukan anak-anak Bu. Jenazah yang lagi sekarang saya bawa orang dewasa, katanya. Hah? Orang dewasa? Siapa yang meninggal Pak? Yang meninggal istrinya Pak Hadi Bu. Dari situ lah, apa nak terkejut tantenya Feby? Tante Feby ini tahu betul kalau istri Pak Hadi atau ibunya Pipit sama Tata ini selama ini kondisinya sehat walafiat. Justru yang sakit kan anak
bungsu mereka kan. Terus kenapa ini tiba-tiba istrinya Pak Hadi yang meninggal dunia secara mendadak malam itu? Kenapa Pak meninggalnya, kenapa gitu? Nah disinilah Bapak ambulan itu cerita kalau istrinya Pak Hadi ini belum lama meninggal, sekitar 1:30 dini hari lah. Biasa aja Mama El lagi nemenin adiknya, terus waktu tiba-tiba ada perawat masuk dalam ruangan buat meriksa adiknya. Di situ perawatnya udah nengok, istrinya udah dalam keadaan gak sadarkan diri, dipikir tidur Wak. Tapi setelah diperiksa keadaannya udah, di situ perawat tuh langsung tahu, oh ini udah meninggal nih istrinya. Udah gak bernapas, udah meninggal kayak gitu aja Wak. Ini betul-betul meninggal mendadak, kali itu gak ada sakit apa-apa padahal. Barulah setelah Tante Feby mendengarkan kabar duka itu, Tante ini pun langsung membangunkan semua orang yang ada di sekitar. Dan Tante Feby nelpon bapaknya si Feby. Barulah pada dini hari itu juga para tetangga udah mulai tuh berdatangan ke rumah duka untuk membantu mengurus jenazah istrinya Pak Hadi itu. Baru pagi si Feby ini ngeh waktu dia bangun tidur, meninggal mendadak Wak, mamanya Tata sama Pipit tuh. Nah setelah mengetahui hal itu, Feby langsung mikirnya enggak lah. Apa jangan-jangan ini ulahnya Atambeko ya Maya? Kemarin tuh kan nenek tuh marah karena Pipit udah neriakin dia kayak gitu Ma. Nenek tuh juga bilang sama kami minta untuk tunggu nanti malam. Mama pun juga dengar dia ngomong kayak gitu lagi depan aku. Nih kok pas sekali tiba-tiba ibunya Pipit juga meninggal tadi malam Ma. Ini balasan dari nenek itu kah Ma? Dengan lembut mamanya Feby mencoba menenangkan Feby yang masih syok ini. Dia bilang, Feby tenang nak, apapun yang terjadi yang harus kau ingat kalau hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Tugas kita sekarang hanya bisa mendoakan semoga Pipit, Tata dan juga adik bungsunya yang masih di rumah sakit itu bisa tabah dan juga kuat. Kehilangan seorang ibu secara mendadak pasti rasanya berat bagi mereka. Kita harus nge-support mereka. Itu kata Mama Nat. Udah lah tuh kan akhirnya pada hari itu Feby sama teman-teman yang lain pun datanglah juga ke rumahnya Pipit ini untuk melayat. Pada saat itu Feby sempat lihat Pipit ini sampai jatuh pingsan gara-gara shock dengan kematian ibunya. Begitu juga dengan Tata nangis sejadi-jadinya. Bayangkan lah sama kalian. Nah apakah kejadian ini betul-betul ulah dari Atambeko? Entah, nggak tahu juga aku Nadia, wallahualam. Cuman memang kok ia bisa kebetulan pas kali gitu loh. Tapi yang jelas semua ini udah terjadi dan tidak ada juga yang bisa mereka lakukan untuk mengubah takdir. Mereka hanya ingin mendoakan semoga ibunya Pipit tenang di sisi Tuhan dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Itu kasihan ya, mendadak Wak. Macam kok iya kebetulan kali. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman yang dialami Feby dan juga teman-temannya. Feby bilang kalau pengalaman ini merupakan salah satu kejadian yang sangat traumatis di hidupnya dan tidak pernah bisa dia lupakan sampai sekarang. Iyalah, bayangkan sama kalian. Tapi bagaimanapun itu Wak, memang betul apa dibilang Mama Feby. Hidup dan matinya seseorang sejatinya ada di tangan Tuhan. Jika Tuhan memang berkehendak, maka yang bisa kita lakukan sekarang hanya bisa menerima, tinggal menerima saja dan juga berdoa tentunya. Melalui video ini aku mau mengajak kalian juga untuk bersama-sama mendoakan mamanya Pipit dan Tata semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan selain itu kita doakan juga semoga Feby, teman-temannya Feby dan juga seluruh keluarga selalu dalam keadaan baik dimanapun mereka berada. Melalui cerita ini kita kembali diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Sekarang juga berhati-hati dalam bersosial media. Dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Sebisa mungkin jangan sampai bikin orang lain sakit hati dengan ucapan kita. Karena kita nggak pernah betul-betul tahu loh apa yang ada di dalam hati seseorang. Apakah dia baik atau aslinya jahat ya kan? Wallahualam. Oke, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya kalian pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhoror@gmail.com. Sertakan juga subjek untuk judul kisahnya. Jangan lupa sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah ke dada dan saran-saran untuk video lanjut selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.